Oke guys, sekarang balik lagi di video gua dan sekarang gua mau ngasih cara pakai mobil matic di saat di perjalanan, dan cara-cara yang baik dan benar buat pemula aja. Ya ikutin. Itu kalau mau sen ke kanan gimana Bang Ate? Kosen kanan adanya di sebelah sini. Oh, itu sen kanan. Nah, Kalau kirinya kemana lagi Bang Ate? kirinya ke atas. Oh. Ini kan mobil Jepang nih. Kalau Oh. Jepang pasti sennya ada di sebelah kanan. Nah, jadi buat pertama ya, sebelum kita sebelum kita ngejalanin mobil matic, pertama ya, kuncinya emang seperti ini. Kuncinya seperti ini, kita buka dari sini, buka pintunya ya, semuanya. Dan kita mau dikantongin atau taruh di sini nggak apa-apa. Semuanya dari P ya, semuanya mesinnya mati. Nah, untuk awal-awal kita injek rem pakai kaki kanan, lalu starter aja langsung ini. Nah, kalau udah starter, diamkan dulu beberapa detik supaya semuanya lampu indikator stabil nyala ya. Kalau udah, kita nyalakan AC. Nah, kalau udah nyalakan AC, kita lihat kaca spion kiri kanan dan jangan lupa pakai sabuk pengaman. Oke, siap Bang Ate. Kalau udah siap, posisi duduknya juga udah enak, udah nyaman, sebisa mungkin ya duduknya bisa atur sendiri, kaca spionnya udah pas menurut teman-teman. Nah, kita baru siap melaju, dan ini fungsinya untuk menahan pantulan cahaya ya, supaya kita nggak silau ya. Nah, kita taruh aja di sini. Nah, tetap injak rem pakai kaki kanan, lalu ini tarik tuasnya, persenelangnya ke huruf N dulu. Nah, habis dari N kita injek rem tangannya ada di sebelah kiri, pakai kaki kiri ya. Nah, ini lepas ini. Adanya rem tangannya ada di kaki ya. Kalau mobil Alphard ini Playfire, Fire ya. Nah, habis itu tarik tuas ininya ke D ya, maju. Nah, ini udah posisi maju. Jadi kita udah siap lepaskan rem pakai kaki kanan. Nah, ini udah mulai maju. Oke, kita karena mau belok kanan, kita sen seperti ini. Dan kita harus kalau bawa mobil itu harus punya feeling yang kuat, nah, ini kan agak sempit nih jalannya nih, kita langsung ke depan aja jalan, lihat. Nah, kita ini harus punya feeling nih, seberapa besar mobil kita sama jalanan itu harus kuat feelingnya. Jangan begini. Nah, jangan celangak celingkuk begini, itu sebenarnya nggak bagus sih. Bang Ate mau nanya, kalau mau nyalain wiper di mobil Alphard ini sebelah mana Bang? Oh, wiper. Iya Bang. Nah, wiper ini kan ada di sebelah sini nih. Nih, tuh. Oh. Oh, ini tinggal tarik aja. Kalau nariknya agak kencengan dikit-dikit, dia keluar air. Oh, Nih, gitu keluar Bang. air tuh. Dia keluar air. Oh. Udah sekaligus nyiram. Tapi kalau misalkan kita posisinya kita tarik ke bawah, itu otomatis dia gerak sendiri, tapi ada kecepatannya. Untuk kecepatannya bisa diatur juga bisa Bang Ate. diatur, ada speednya juga. Kecepatannya seperti apa tergantung hujannya. Kalau hujannya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu gede, kita pakai yang low. Jadi pemutarannya dia nggak terlalu cepat gitu. Jadi dianjurkan bawa mobil itu tangannya seperti ini. Nah, jangan begini atau begini ya. Tapi kalau udah lihai, udah terbiasa sih, enak-enak aja, enjoy gitu kan. Mau kayak gimana juga. Tapi yang buat pemula diusahakan tangannya tetap dua. Jangan lepas satu tangan ya, apalagi kecepatannya tinggi. Itu biar apa Bang Ate? Biar stabil ya Biar Bang? stabil. Oke. Ya. Kalau nggak stabil bisa banting setir. Nah, kecepatan di atas 40-60 itu harus begini bawa mobilnya, tangannya jangan begini, dan posisi belok juga jangan begini, nariknya begini aja. Nah, gini, imbangin. Yang penting bawa mobil itu pakai feeling ya. Emang sih kalau kita ngelihat dari sini, kalau bawa mobil ngerasa jalan itu dihabisin ya, karena ngerasa lebar mobil kita, padahal enggak, itu perasaan aja. Makanya pakai feeling. Intinya bawa mobil ini harus banyak sabar lah, apalagi bawa mobil di daerah Jakarta itu banyak kendaraan yang nggak mau
gitu, apalagi sama motor. Kita harus banyak ngalah intinya mah. Dan intinya bahwa mobil matic ini jangan disamakan dengan mobil manual. Jadi kita buat yang pemula ya, bawa mobil ini harus merhatikan mobil kedua yang dari depan. Jangan merhatikan mobil yang ini yang depan kita ya, tapi merhatikan mobil yang depannya lagi. Di saat bener-bener kecepatan tinggi, misalkan di atas 60 di tol misalkan gitu kan. Tapi kalau macet begini nggak jadi masalah ya. Apalagi enaknya kalau misalkan si mobil yang depan kita ini kacanya transparan, lebih bening gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat ke posisi yang di depan. Karena apa? Kalau kita ngelihat fokus ke mobil yang depan kita doang, maka kalau misalkan yang depannya lagi ngerem dadak, nggak kewalahan, bisa bahaya ya. Nah gitu. Karena kalau misalkan kita ngelihat fokus yang ke depannya lagi, mobil kedua dari depan ini, dia ngerem, nah kita udah punya persiapan gitu. Karena kita tahu bahwa mobil yang kedua, mobil yang depan ini bakal ngerem juga gitu. Nah terus kecepatan di atas 60 atau 80 sampai 100 di tol itu harus jaga jarak, jangan sampai deket-deket ke mobil yang depan itu matic ya. Jaga jarak lah, jangan terlalu mepet banget ya, sekitar 100 meter atau 50 meter ya, paling dekat 50 meter karena bahaya. Kita mau masuk tol nih. Nah, kalau masuk tol kan otomatis kecepatannya lebih tinggi ya. Jadi kita harus mempersiapkan e-tol yang udah ada isinya ya. Jangan sampai kita udah nyampe gerbang e-tolnya nggak cukup. Teman-teman wajib punya aplikasi yang buat ngecek saldonya ya. Kalau bisa pakai tongkat ini lebih enak, biar kejangkau ke ngetap e-tolnya. Nah saldonya di situ udah ada kelihatan ya. Harganya 16.000, sisanya 122.000 ya. Ini kita masuk ke tol Jagorawi. Dan kita harus banyak perhatikan kaca spion. Bila mana kita mau masuk tol, ini kan ada cabang nih, ya kan? Kita baru masuk, perhatikan juga dari sebelah kanan mobil yang melaju kencang, lihat-lihat dulu, ya kan? Kalau udah sekiranya aman baru menggunakan sen. Nah, sennya udah stop segini, jangan keterusan ya, karena kita masih di jalur satu nih. Ini kan ada 3 jalur nih, jangan keterusan pakai sen terus, karena yang di belakang pasti bakal ngelaksonin, kiranya kita bakal ngambil kanan terus gitu. Nah kayak di depan kita mau ngambil jalur kanan ya, mau nyalip karena di depan kita ada banyak truk-truk ya. Kita lihat dulu kaca spion. Kalau sekiranya belum aman jangan dikasih sen, diemin dulu. Nah sekiranya udah aman kita sen. Tapi beloknya jangan sekaligus, pelan-pelan aja dulu. Takutnya pala mobil kita nyerempet ke mobil yang depan kita gitu. Nah kita mau ngambil jalur kanan lagi. Oke, kita sen lagi karena posisi di saya nih di sebelah kanan aman. Oke. Nah kalau di jalur kanan sih begini, kita nyalain sen lebih lama nggak jadi masalah. Ya. Sebenarnya kalau kita yang bawa mobil itu emang sih ngerasa kalau mobil kita itu habis memakan jalan, merasa lebar mobilnya gitu. Kayak merasa gimana gitu, takut muat nggak sih. Nah, kita coba dengan yakin kalau kita itu bisa. Nah, kalau masuk ke gang atau ke portal-portal takut muat atau enggaknya, biasanya patokannya kaca spion. Kalau kaca spionnya masuk, berarti badan juga masuk gitu. Jangan terlalu mepet-mepet sama mobil depan. Terus cara main gas sama remnya bener-bener halus, jangan kaget, jangan panik ya. Terus jangan lupa harus punya SIM dulu ya sebelum kita belajar bawa mobil ya. Walaupun cuma belajar dulu, tapi SIM lebih penting karena SIM itu pengaruh loh sebenarnya. SIM
itu pengaruh. Karena kalau kita nggak punya SIM, ya semakin perasaan kita tuh semakin takut gitu. Tapi kalau punya SIM, ngerasanya enjoy aja gitu, karena kita punya pegangan gitu. Dan kalau misalkan yang depan ngerem tiba-tiba ngerem dadak, ya kan, dan kita juga ikut mendadak juga, jangan lupa kasih lampu hajar sen 2. Nah, sennya ada di sini nih, yang tombol warna merah segitiga biru, segitiga merah, segitiga merah tuh ya tombolnya. Nah itu lampu hajarnya ya. Jadi mohon maaf buat para senior kalau cara-cara saya masih banyak yang kurang atau banyak yang salah. Ini cuman buat teman-teman yang pemula atau pengen belajar bawa mobil, gimana sih rasanya. Sebenarnya sih sama aja ya, sama aja. Cuman perbedaannya matic sama manual tuh, kalau manual mungkin ya lebih capek karena ngoper-ngoper gigi di saat lagi macet. Tapi kalau matic, kalau di saat macet lebih enak nyantai gitu, nggak perlu harus ngotak-ngatik persenelan ngoper-ngoper gigi gitu kan. Cuman perbedaannya itu aja sih. Kalau mau belajar itu lebih baik ke manual dulu, jangan langsung ke matic. Karena apa? Di saat kita udah bisa nih bawa mobil matic, tapi pas giliran temen atau saudara minta diparkirin mobil manual, wah repot, nggak bisa ya kan. Nah, diusahakan belajar bawa manual dulu. Kalau udah bisa bawa manual, lari ke matic udah gampang, bener, udah gampang. Tapi kalau biasa di matic terus ke manual susah gitu. Sama kayak motor kita biasa bawa motor matic, nah, disuruh bawa motor kopling ya susah gitu. Contohnya kayak gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak yang kurang atau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.